Tapi kelemahannya di debat ketiga yang terlihat emosional, ini malah membawa sebuah titik balik. Bukan untuk menaikkan calon yang mereka dukung, tapi untuk menjatuhkan lawan politiknya. Halo, saya Cikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini adalah 10 tanda bahwa pemilu satu putaran ini semakin mendekati kenyataan. Suka atau tidak suka, kalian pasti tidak akan bisa menyangkal atau menafikan tanda-tanda ini tadi. Coba kalau bisa. Yang pertama, kita akan tahu bahwa survei ini sudah hampir mendekati 50%. Dan belum semua senjata yang dimiliki oleh kubu 02 ini dimunculkan atau pelurunya belum ditembakkan. Tunggu, Mas Darko emang percaya sama survei yang bisa saja mereka ini dibayar oleh penguasa? Begini loh, lembaga survei ini ada sejak pemilu-pemilu yang sebelumnya. Dan kalau mereka menggadaikan reputasi mereka demi satu pemilu ini, artinya mereka menghancurkan nama baik mereka, reputasi karir mereka, dan berikutnya mereka nggak akan bisa kerja lagi sebagai lembaga survei. Dan lembaga survei ini nggak kayak perkumpulan bapak-bapak di sebuah perumahan atau di Karang Taruna. Mereka ini memiliki persepi yang selalu mengawasi, dan jika ternyata ada sebuah indikasi atau laporan atas kecurangan, ini langsung akan ditindak. Dan mereka pun pasti juga mengikuti asosiasi yang bersifat internasional. Akan bodoh sekali jika lembaga survei itu melakukan kecurangan atau memberitakan berita yang palsu. Dan kenapa? Saya nanti akan bahas di salah satu poin yang agak terakhir-terakhir nanti, makanya kalian saksikan ini sampai selesai. Tapi yang pasti, survei menunjukkan hampir 50% dan tinggal masalah waktu. Jika peluru terakhir ditembakkan, apa itu nanti saya akan tunjukkan, maka 50% lebih ini pasti akan tercapai. Apalagi orang seperti saya yang paling sulit untuk diyakinkan. Setelah kemarin saya memilih Mas Ganjar, mentolerir Eyang Putri, akhirnya sekarang saya berpindah, saya mendukung Pak Prabowo Subianto. Nah, kita akan lihat kartu yang berikutnya. Yang kedua adalah elit yang terus kemudian menunjukkan dukungan yang berbeda atau mereka ini nyebrang perahu. Yang terakhir adalah Bapak Marwarar Sirait. Enggak kaleng-kaleng. Beliau ini adalah putra dari politikus handal Sabam Sirait yang berpindah dukungan, pamit kepada PDIP untuk tegak lurus kepada Pak Jokowi yang tentu saja pasti mendukung Prabowo Gibran. Maka jika kalian menganggap pilihan saya salah, nggak mungkin pilihan beliau ini salah. Dan saya yakin ini semua karena mungkin saja beliau ini mewakili banyak perasaan kader PDIP lain yang sudah jengah atas apa yang dilakukan oleh Eyang Putri. Tidak hanya itu, Bukoviva Indar Parawansa ini menunjukkan dukungannya di menit-menit terakhir setelah debat ketiga untuk mendukung pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ini menunjukkan bahwa kita semua ingin pembangunan ini terus berjalan. Ingin agar kita bisa menyongsong Indonesia emas dan bonus demografi ini bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin dengan tidak melakukan perubahan-perubahan yang terpaksa dilakukan hanya demi menunjukkan pilihan politik agar tidak diasosiasikan oleh petahana. Miris kan? Mengapa Bukoviva ini menjadi sebuah unsur penting? Karena Bukoviva yang menjadi pimpinan Muslimat NU di Jawa Timur ini memiliki anggota hingga 30 juta orang. Ini kalau 240 juta, kalian hitung saja itu berapa persen. Dan kita akan tahu bahwa mama atau ibu-ibu ini mempengaruhi rumah tangganya, mempengaruhi anak-anak dan juga suaminya. Dan mereka ini adalah pendakwah yang sesungguhnya. Jadi kita akan tahu bahwa sebenarnya emak-emak se-Jawa Timur ini akan memilih Prabowo Gibran. Dan karenanya, jika Jawa Timur sudah dimenangkan, maka pemilu satu putaran ini sudah diambang mata. Dan saya senang bukan karena berhasil mengalahkan yang lainnya. Saya senang karena kita tidak harus ribut-ribut lagi, bertambah lagi hanya demi kekuasaan yang nanti akhirnya ya sudah oligarki itu akan di sana tetap memberikan dananya dikelola oleh pemerintahan dan kita masih tetap harus berhadapan dengan pihak internasional yang akan menekan kita saat kita ingin melakukan hilirisasi lebih luas lagi di berbagai bidang. Dan kita akan tahu bahwa ini ada satu lembaga survei, Carta Politika. Ini termasuk yang saya populer. Dinahkodai oleh seorang Tionghoa yang saya kira ini sangat membumi, Mas Yunarto Wijaya. Saya jarang banget manggil Tionghoa dengan sebutan Mas ini karena beliau memang benar-benar logatnya Jawa, orangnya ini Jawani. Dulu saya sependapat dengan beliau sampai akhir ya beliau ini memang akhirnya tetap
mendukung Mas Ganjar saat Pak Jokowi di sini berusaha keluar dari PDIP. Dan survei Carta Politika ini nggak muncul lagi. Saya menerima postulat dari Pak Chandra Teja yang mengatakan bahwa ada sebuah dugaan bahwa Carta Politika ini mungkin saja dibayar oleh PDIP. Dibayar ini dalam artian yang positif ya, karena survei itu tentu saja butuh uang yang sangat besar hingga ratusan juta rupiah. Dan saat beliau ini nggak muncul atau surveinya tidak dimunculkan lagi, maka saya boleh berpendapat bahwa jangan-jangan surveinya ini itu nggak berpihak kepada harapan dari PDIP. Jangan-jangan Mas Toto ini nggak keluar. Itu karena hasil surveinya memang ya nggak bagus untuk PDIP. Maka beliau daripada harus memberitakan itu, ya sudah, beliau ini nggak muncul lagi di sosial media untuk beberapa saat. Memang masih terlihat beliau ini mendukung Mas Ganjar. Secara pribadi itu hak dia. Tetapi hasil surveinya tidak dimunculkan. Ini mungkin satu hal yang membuat sebuah pertanda. Jangan-jangan memang 50% itu sudah dekat. Dan jangan-jangan di survei Mas Toto, ini sudah sampai di 50%. Coba mungkin Mas Toto akan bisa muncul lagi nanti suatu saat dan memberikan pencerahan untuk kita semua. Dan tanda yang lainnya adalah saat elit-elit politik kubu yang lain ini berusaha untuk mendengungkan koalisi. Mereka berusaha untuk membangun komunikasi, mencoba untuk berbicara satu sama lain jika ternyata pemilu ini nanti 2 putaran. Yang awalnya mereka semua ini menarget dan meyakinkan 1 putaran, baik paslon 1 dan 3, sekarang mereka mulai untuk berkoalisi. Ini menunjukkan bahwa mereka tahu 50% ini sangat mungkin untuk terjadi. Dan untuk membendung itu, mereka mencoba untuk melakukan konsolidasi. Tapi saya pikir menyatukan kubu murni agama dan kubu murni nasionalis, bukan kelompok tengah ya. Ini seperti mengaduk minyak dan air. Selama-lamanya akan tetap terpisah. Dan serangan yang bertubi-tubi terhadap Pak Prabowo dengan semua apa yang bisa dilakukan, yang ternyata serangan itu berbalik menjadi sebuah keuntungan. Betul sekali, sebenarnya kubu 1 dan 3 ini menantikan satu hal yang mereka harap ini menjadi God given. Apa itu? Yaitu blundernya Pak Prabowo. Pak Prabowo kita tahu sebagai seorang prajurit, nggak jago berorasi. Sebagai seorang prajurit pasti lebih mudah emosional dibandingkan orang-orang sipil seperti kita. Sebagai seorang prajurit, beliau ini terbiasa di lapangan dan nggak mudah untuk menyampaikan idenya. Kita tahu Pak Harto, Pak SBY dengan kekakuan komunikasinya, tapi Pak SBY ini yang terbaik. Tapi kita tahu bahwa Pak SBY ini seseorang yang memang lebih jago di bidang administratif dibandingkan satu hal yang berhubungan di lapangan. Tapi kelemahannya di debat ketiga yang terlihat emosional, ini malah membawa sebuah titik balik. Bahkan saya pun ini terbuka matanya dan melihat ketulusan seorang Prabowo Subianto. Maka kalaupun debat ini dilakukan keempat, kelima, dan keenam nanti sekalipun, maka saya kira ketulusan tersebut tidak akan bisa ditutupi. Walaupun setelahnya beliau juga mengatakan kalimat yang saya kira tidak pantas, seperti itu, tapi itu dilakukan di sebuah forum yang tertutup. Dan beliau tidak terlihat menyerang secara frontal orang yang pernah dibantunya, yang menyerang dia dengan sangat sadis dan saya kategorikan ini bullying. Dan bahkan tidak hanya itu. Saya lihat ada beberapa akun mahasiswa yang membagikan selebaran yang mengatakan bahwa ini adalah masanya dinasti politik dan penculik. Yang kita akan tahu bahwa almarhum Munir sekalipun mengatakan bahwa bukti keterlibatan penculikan mahasiswa di tahun tersebut itu tidak bisa ditemukan. Dan Pak Prabowo ini tidak bisa dibuktikan bersalah. Saya menggunakan kata tidak bisa dibuktikan karena untuk menuduh seseorang maka kita harus membuktikan hal tersebut. Dan karenanya artinya dia atau orang yang kita tuduh itu tidak bersalah. Dan tanda ketujuh di sini ini jelas banget, media oposisi seperti Metro TV dan Tempo ini menggunakan segala cara semakin kasar mencoba memframing Pak Prabowo, Pak Jokowi dengan apapun yang mereka punya. Pak Gunawan Muhammad yang dulu pernah saya hormati, saya merasa jangan-jangan beliau ini menjadi lebih emosional di usia senjanya. Dan Pak Surya Paloh seakan-akan meminta untuk semua berita-berita ini seakan-akan, saya duga ini ada sebuah framing yang memang diarahkan bukan untuk menaikkan calon yang mereka dukung, tapi untuk menjatuhkan lawan politiknya. It's a shame, you know. Tapi semua ini malah semakin meyakinkan kalau mereka itu sebenarnya sudah melihat kemenangan ini sudah diambang mata. Dan mereka melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk menghalangi itu. Saya sangat khawatir ini semua akan mengarah kepada sebuah fitnah. Kemudian framing
tentang bansos yang akan dibagikan oleh Pak Jokowi, yang semua orang juga tahu kalau bansos ini diambil dari APBN. Dan Pak Jokowi juga nggak pernah mengatakan bahwa itu adalah pemberian darinya. Tapi jelas bahwa saat negara bisa memberikan bansos, itu artinya Presiden ini melakukan apa yang jadi pekerjaannya. Dia nggak melakukan cawe-cawe seperti yang selama ini dituduhkan. Dan kalau ternyata dinasti politik ini akan dilakukan, nggak di akhir pemerintahannya, dari dulu sejak 2014, kita akan tahu bahwa ini semua adalah sebuah keterpaksaan yang mungkin akan kita bahas di video yang lain, di mana Pak Jokowi di sini terpaksa melakukan karena Mas Anies dan yang putri kita, Bu Megawati Soekarno Putri. Dan yang paling luar biasa adalah mulainya muncul tuduhan-tuduhan kecurangan. Mulai munculnya tuduhan-tuduhan bahwa pemilu ini tidak adil dan ingin memakzulkan Pak Jokowi. Mulai absurd. Dan ide ini nanti juga akan kita bahas, dimunculkan oleh seseorang yang dulu pernah membuka kotak Pandora dan secara mungkin langsung dan tidak langsung menyebabkan politik mayat dan ayat itu terjadi. Marilah kita melakukan, saya lupa kata-katanya, tapi intinya adalah memunculkan ide bahwa kampanye politik itu bisa dimulai di masjid. Dan lihat apa yang terjadi sekarang ini. Inilah yang dicoba untuk dirajut kembali oleh Pak Jokowi dengan menyatukan Pak Prabowo, Mas Sandiaga Uno masuk ke dalam kabinetnya. Tapi ini semua sebenarnya sesuatu yang kita tahu bahwa ya orang mau menang politik, mereka menggunakan cara apapun. Karena orang ini dulunya juga pernah ada di tim pemenangan Pak Jokowi, tapi menggunakan orang-orang yang fanatis, orang-orang yang ada di ujung dari keyakinan mereka ini untuk dimobilisasi dan disematkan kebutuhan politik di dalamnya. Saya pikir ini sesuatu yang nggak patut dibanggakan. Bagaimana orang-orang seperti saya ini dibukakan hatinya. Dan terus kemudian Pak Prabowo ini bukan seseorang yang mungkin akan saya pilih jika ada pilihannya Mas Ganjar dan Mas Anies. Karena Mas Ganjar ini seorang negarawan yang sangat saya kagumi dengan kemampuan birokrasinya dia yang dimulai dari nol sekali. Beliau bahkan memulai dari keluarga yang miskin sekali dan saya sangat bangga mengenal secara personal beliau ini. Dan Mas Anies yang walaupun saya belum mengenal secara personal tetapi memiliki banyak sekali kesamaan cita-cita bagaimana beliau ini menjadi seorang pendidik, seorang motivator, seorang negarawan pula dibandingkan dengan seorang serdadu yang sudah sepuh yang bahkan jalan pun tertatih-tatih dan kesulitan memilih kata-kata untuk menjawab debat dari lawan bicaranya. Maka seperti sebuah kain yang tersingkap dan cahaya yang bersinar, saya seakan-akan melihat bahwa beliau ini memiliki sebuah ketulusan. Maka banyak sekali meme-meme yang Mas Anies yang jalan menaiki tangga yang dikatakan itu 10.000 tangga. Coba kalau capres lain sanggup atau tidak. Ya kita harus fair dong. Mas Anies di usianya. Coba kalau Pak Prabowo di usia Mas Anies, ya kita akan tahu bahwa Fretilin di Indonesia Timur sana digulung oleh beliau. Dan bagaimana publik internasional dibuat kagum atas operasi penyelamatan, kalau tidak salah ilmuwan saat itu, yang disandra oleh kelompok separatis, yang juga dipimpin oleh Pak Prabowo. Itu mungkin saat Pak Prabowo seusia Mas Ganjar. Maka saya kira membanding-bandingkan hal tersebut menjadi tidak apple to apple. Dan entah kenapa, seperti dibukakan jalan, tiba-tiba saya menjadi simpati dan memilih beliau untuk memimpin kita selama 5 tahun ke depan. Bahkan izinkan saya menutup video ini dengan sebuah video yang ini saya lihat ternyata mantan wamen kita, Angela Tandusribyo, yang dalam kampanyenya malah menyebut Pak Prabowo sebagai pihak yang katanya harus didukung. Ini menambah simpul kekuatan kita untuk bisa memenangkan paslon nomor urut 3, Prabowo. Saya tahu ini sebenarnya adalah sebuah keselip lidah. Tapi bukankah ini sebuah tanda dari Sang Maha Kuasa? Maka mungkin ini adalah saatnya kepada kalian semua, para undecided voter, untuk menjadi seorang swing voter, untuk memilih, atau kalian semua yang sudah memiliki pilihan untuk menjadi swing voters seperti saya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.